Monstrans atau juga dikenal sebagai ostensorium sesuai dengan etimologinya. Monstrans merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan sekaligus memperlihatkan hostia ekaristi, yang telah dikonsekrasikan dalam upacara adorasi ekaristi atau pemberkatan sakramen Maha Kudus. Kata monstrans berasal dari kata Latin, monstrare, sedangkan kata ostensorium berasal dari kata Latin, ostendere. Kedua istilah tersebut, yang berarti memperlihatkan atau mempertunjukkan, di zaman modern telah dibatasi kedua istilah tersebut pada bejana yang dimaksudkan untuk eksposisi sakramen Maha Kudus. Dan dalam pengertian inilah kita hanya menggunakan ostensorium atau monstrans. Monstrans yang dikenal dalam Gereja Katolik diciptakan pada abad pertengahan. Awalnya diperuntukkan untuk memajang relikwi-relikwi di depan umum. Sekarang ini monstrans dikhususkan sebagai wadah hosti. Namun, masih ada beberapa gereja yang memiliki monstrans untuk memajang relikwi yang disebut monstrans reliquarium. Monstrans biasanya berbeda dalam desain. Kebanyakan dari mereka dibawa oleh imam. Yang lainnya mungkin ditempatkan di suatu tempat, biasanya di sisi khusus atau di kapel, yang sering disebut kapel sakramen Maha Kudus, atau kapel adorasi. Selama abad pertengahan, bentuk monstran lebih bervariasi dibandingkan bentuk monstran masa kini. Yang digunakan untuk relik, dan kadang-kadang untuk hosti, biasanya memiliki silinder kristal dengan dudukan emas. Sedangkan yang biasanya digunakan untuk hosti memiliki jendela kristal dalam konstruksi emas berwajah datar, yang dapat berdiri di atas alasnya. Desain monstrans sebagai wadah hosti umumnya menyerupai matahari. Ornamen dalam desain monstrans pada masa awal sangat rumit. Memasuki era modern, desain monstrans menjadi lebih sederhana tanpa ornamen yang berlebihan. Material yang digunakan untuk membuat monstrans sangat beragam, biasanya menggunakan perak, emas, atau logam mulia lainnya. Di tengah semburan sinar matahari, monstran biasanya memiliki kaca bundar kecil seukuran hosti, yang melaluinya sakramen Maha Kudus dapat dilihat. Di balik kaca ini terdapat wadah berbentuk bulat yang terbuat dari kaca dan logam berlapis emas yang disebut lunet, yang memiliki fungsi untuk menahan hosti agar tidak terjatuh. Bila hosti tidak sedang berada di monstrans, hosti tetap diletakkan di dalam lunet dan ditempatkan pada sebuah wadah yang bernama pyx di dalam tabernakel. Di gereja Katolik khususnya di Indonesia, monstrans yang digunakan adalah monstrans yang bentuknya seperti matahari. Seringkali kita melihat penggunaan monstran ketika adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Hal tersebut diawali dengan pentahtaan sakramen Maha Kudus. Imam atau diakon memindahkan hosti yang telah dikonsekrasikan ke dalam monstrans dan mentahtakannya di atas altar. Ketika hosti diletakkan di dalam monstrans, maka dikatakan sebagai pentahtaan sakramen Maha Kudus. Dalam adorasi ekaristi dipajang sakramen di dalam monstrans, lazimnya diletakkan di atas altar. Eksposisi monstran pada saat pemberkatan secara tradisional diiringi dengan nyanyian Tantum Ergo. Umat Katolik meyakini bahwa Kristus hadir secara substantif dalam ekaristi. Sakramen ekaristi yang tersimpan menjadi titik pusat devosi religius.